Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan aktivitas koperasi dan modal Ventura. Di sini untuk anggota kelompok 4 ada Alicia Rizky Septiani dengan NPM 2022-15 0004 dan Berli Adrian Arif dengan NPM 2022-15 0008 dan saya sendiri Jajar Sudrajat dengan NPM 2022-15 0026. Kita masuk ke daftar isi dari aktivitas koperasi dan modal Ventura. Untuk yang pertama di sini ada aktivitas koperasi, yang kedua aktivitas modal, yang ketiga contoh-contoh kasus terbaru. Kita masuk latar belakang pengertian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Filosofi dari, oleh, dan untuk anggota. Tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatatan perekonomian nasional. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua, pengawasan oleh anggota secara demokratis, satu anggota, satu suara. Yang ketiga, partisipasi ekonomi anggota SHU bagi berdasarkan transaksi dengan anggota. Yang keempat, otonomi dan kebebasan. Yang kelima, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Selanjutnya yang keenam, kerjasama antar koperasi. Dan yang terakhir yang ketujuh, kepedulian terhadap komunitas. Aktivitas utama koperasi, fungsi dan peran. Yang pertama di sini sebagai perusahaan. Ada dua poin utama. Yang pertama, menjalankan usaha di berbagai sektor, simpan pinjam, pinjam, konsumsi, produksi, jasa. Yang kedua, di sini mencari keuntungan yang sehat untuk keberlangsungan usaha. Selanjutnya, sebagai wadah pemberdayaan. Ada tiga poin utama. Yang pertama, meningkatkan daya tawar ekonomi anggota, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Yang terakhir yaitu menjadi tempat penabung dan meminjam modal dengan syarat mudah dan bunga ringan, khususnya koperasi simpan pinjam. Selanjutnya untuk jenis-jenis koperasi berdasarkan aktivitasnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Alistia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Jaja. Jenis-jenis koperasi berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama ada koperasi konsumsi, yaitu menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari untuk anggotanya. Yang kedua ada koperasi produksi, yaitu menghasilkan barang oleh anggotanya dan memasarkannya secara bersama-sama. Lalu ada koperasi jasa, yaitu memberikan layanan jasa kepada anggotanya, misal asuransi atau angkutan. Lalu ada koperasi simpan pinjam atau KSP, atau unit simpan pinjam atau USP, yaitu menghimpun dana simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya merupakan jenis yang paling umum. Pengertian dan karakteristik modal Ventura. Modal Ventura adalah sebuah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal atau equity participation ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha atau PPU yang memiliki usaha beresiko tinggi dan berpotensi tinggi atau high risk high return yang belum bisa dijamah oleh perbankan konvensional. Karakteristiknya yang pertama penyertaan modal, bukan hutang tapi kepemilikan saham, lalu ada high risk high return, yaitu berinvestasi pada startup atau bisnis baru yang beresiko tapi punya potensi pertumbuhan eksponensial, lalu jangka menengah sampai panjang biasanya 5 sampai 10 tahun, lalu dia berpartisipasi aktif. Perusahaan modal Ventura sering memberikan pendampingan manajemen, strategi, dan jaringan. Tahapan aktivitas modal Ventura atau Venture Capital Cycle. Yang pertama, the sourcing and deal origination, yaitu mencari dan menyeleksi calon perusahaan pasangan usaha atau PPU yang potensial. Yang kedua, due diligence, yaitu melakukan penelitian mendalam terhadap bisnis, tim manajemen, pasar, dan keuangan PPU. Yang ketiga, investment and deal structuring,
yaitu menentukan besaran modal, bentuk penyertaan, seperti saham, obligasi, konversi, dan struktur perjanjian. Yang keempat, monitoring and value adding, yaitu memantau perkembangan PPU dan memberikan bantuan strategis. Yang kelima, exit strategi, yaitu mencairkan investasi dengan cara IPO atau initial public offering, yaitu go public di bursa saham. Yang kedua, trade sale atau dijual ke perusahaan strategis lain. Yang ketiga, buyback, dibeli kembali oleh pendiri perusahaan. Yang keempat, secondary sale, yaitu dijual ke investor lain. Next. Pihak yang terlibat dan manfaat modal Ventura. Yang pertama, pihak terlibat yaitu ada perusahaan modal Ventura sebagai investor, lalu ada perusahaan pasangan usaha atau PPU sebagai penerima modal, dan ada pemodal awal perusahaan Ventura atau limited partner seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi. Manfaatnya bagi PPU yaitu mendapatkan modal besar, akses jaringan, dan mentorship. Lalu bagi perekonomian yaitu mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung industri kreatif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Berli. Terima kasih. Terima kasih, Alice. Untuk selanjutnya, contoh dan kasus terbaru aktivitas koperasi. Yang pertama, koperasi yang go digital. Contohnya ada koperasi simpan pinjam Sarijadi Bandung. Em, Mereka mengembangkan aplikasi untuk transaksi simpan pinjam dan pembayaran tagihan. Hal ini meningkatkan efisiensi dan daya jangkau. Lalu contoh berikutnya ada koperasi wanita maju bersama. Mereka memanfaatkan platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee untuk memasarkan produk kerajinan tangan anggotanya. Dan contoh kedua ada koperasi sektor real modern, Eh, yaitu ada koperasi karyawan atau kopka perusahaan BUMN. Mereka mengelola minimarket, kafe, dan layanan travel khusus untuk karyawan dan keluarga. Hal ini menunjukkan diversifikasi usaha. Isu terkini, tantangan koperasi dalam menghadapi persaingan dengan e-commerce dan fintech, serta ya, transformasi digital. Selanjutnya, contoh dan kasus terbaru aktivitas modal Ventura di Indonesia. Yang pertama, kesuksesan Unicorn dan Dekakon Indonesia. Contoh pertama ada Gotoh atau Gojek Tokopedia. Pada fase awal, perusahaan ini mendapatkan suntikan dana besar dari modal Ventura seperti Sequoia Capital India, KKR, dan Nostar Group. Aktivitas Ventura inilah yang menandai pertumbuhan ekspansi mereka sebelum akhirnya go public. Eh, Contoh selanjutnya ada Traveloka dan Bukalapak. Perusahaan ini juga dibesarkan oleh pendanaan dari East Ventures, SoftBank Vision Fund, dan Ant Group. Contoh kedua dari sektor green dan kesehatan. Perusahaan modal Ventura seperti AC Ventures dan East Ventures mulai aktif berinvestasi di startup energi terbarukan seperti e-mobility atau solar panel dan health tech pasca pandemi. Isu terkininya, peran modal Ventura dalam mendukung startup ESG atau environmental, social, and governance, dan penurunan valuasi startup atau funding meter yang mempengaruhi strategi investasi. Next. Perbandingan koperasi dan modal Ventura. Perbanding pertama dari aspek tujuan utama. Tujuan koperasi adalah untuk kesejahteraan anggota, sedangkan tujuan modal venture untuk keuntungan finansial yang maksimal. Aspek kedua, sifat keanggotaan. Koperasi terbuka untuk pengguna jasa, sedangkan modal Ventura tertutup hanya untuk investor dan PPU terpilih. Dalam aspek pola pembiayaan, koperasi bersumber dari simpanan anggota atau pinjaman, sedangkan modal Ventura bersumber dari penyertaan modal. Untuk aspek pola pengembalian, koperasi eh, melalui sisa hasil usaha, sedangkan modal Ventura melalui capital gain saat eksis, yaitu IPO atau dijual. Untuk aspek kepemilikan, koperasi bersifat demokratis, yaitu satu anggota satu suara, sedangkan modal Ventura berdasarkan eh, pemilik saham terbesar. Untuk aspek profil risiko, koperasi memiliki risiko yang relatif rendah dan stabil, sedangkan modal Ventura memiliki risiko yang sangat tinggi.
Selanjutnya, sinergi dan penutup. Yang pertama, sinergi. Meski berbeda, keduanya saling melengkapi dalam ekosistem ekonomi. Koperasi memberdayakan ekonomi akar rumput dan UMKM, sedangkan modal Ventura mendorong terciptanya perusahaan-perusahaan inovatif berskala besar. Kesimpulan, baik koperasi maupun modal Ventura merupakan instrumen keuangan yang vital. Koperasi adalah tulang punggung perekonomian kerakyatan, sementara modal Ventura adalah mesin inovasi untuk ekonomi digital masa depan. Sarannya, perlu regulasi dan edukasi yang mendukung pengembangan kedua model usaha ini untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.